untuk meningkatkan kita punya konektivitas kita dengan spiritualitas. Ya. Nomor satu, kita lupa nih, tanah air kita ini penuh dengan matahari. Oke. Ya. Okay. Kita takut sama matahari kali nih. Kalau orang timur kita bilang gini, kalau cowok jangan suka nangis ya, nggak boleh cengeng. Salah itu. Karena air mata yang keluar itu meringankan beban jiwa dan meringankan beban badan. Jadi menangislah kalau memang perlu menangis. Nggak perlu Jawa takut. itu guyup, jadi bisa ngobrol sambil juga cengengesan lagi setelah dimarahi orang tua, itu juga kan merilis. Oh, makanya di Nusantara itu mementingkan persaudaraan, Bhinneka Tunggal Ika, karena itu juga untuk meruat bersama-sama masalah trauma. Benar. Benar. Terus begini nih, ini mohon maaf sekali. Jadi saya melihat bahwa ada beberapa tokoh bahkan gitu, pemuka agama itu oke lah, secara religius itu bisa saja menyaruh menampilkan kesalihan gitu. Tapi di lain sisi terkadang ada momen dia itu bisa kita lihat ya, jadi dari rasa itu kita bisa lihat feeling saat melepaskan, melontarkan ceramahnya atau apa gitu, dan seringkali mencerminkan sikap yang tidak semestinya sebagaimana agama mengajarkan. Apakah sebenarnya ini adalah konversi dari trauma itu yang akhirnya masuk kepada tubuh manusia, tidak tahu cara mengelolanya, akhirnya doktrin agama itu hanya digunakan untuk nutupi atau digunakan untuk menyarukan trauma yang masih berbahaya ini kalau sampai bangkit. Akhirnya bisa meluap, meledak, bahkan bisa menyerang orang, bisa menyalahkan orang, bisa mencari kambing hitam di luar dirinya. Itu bisa saja karena trauma mungkin ya Pak Tom ya? Kebanyakan itu memang. Jadi kalau dalam dunia psikologis kita menemukan itu istilahnya mungkin dikenal teman-teman bilang NPD ya, Narcissistic Personality Disorder ya. Tapi sebenarnya kalau untuk pemuka agama dan yang lain-lain kan kelihatannya dia saleh kalau dari luar. Dari pakaian, dari warna baju, dari kalau dia tersenyum ketemu orang ya. Itu bahasa medisnya kita katakan covert narcissist. Ya. Tertutupi. Kelihatannya dia bagus banget tapi nggak bagus sebenarnya ya. Dan itu seperti Mas Tunjung mengatakan, bisa nggak Pak berkaitan dengan trauma? Iya, sangat, itu semua begitu. Sangat memungkinkan. Ya. Dan untuk masuk ke sana, itu memang kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, kita nggak tahu, kita merasa bahwa kita ini sudah hebat. Jadi apa yang kita alami adalah apa yang Tuhan inginkan. Nggak juga gitu loh. Ini yang kadang-kadang ego kita begitu hebatnya, sehingga ego kita tuh nutupin segalanya. Dan kita merasa, oh kita yang paling benar nih. Kenapa? Karena mungkin karena kita agamanya kuat, kita beribadahnya kuat, kita melakukan banyak hal-hal yang menurut kita memang harus dilakukan seperti itu berdasarkan hanya formalitas agama, dan ritus ya. Akhirnya Pak. Tapi sebenarnya tidak. Dan itu poros kita rapuh di dalam karena trauma sekali. Masih hidup. Yes. Dan entah you sadari entah tidak, kalau you ikut dengan entah itu pemuka agama manapun, yang ada dalam diri Anda hanyalah satu, ketakutan dan kecemasan. Tuh. That's it. Tuh. No more than that. Jadi takut itu kan boleh, tapi kalau mengarah menjadi ketakutan berarti ada masalah tertentu yang berkaitan dengan trauma gitu. Nah, sekarang sebenarnya bagaimana sih Pak Tom tip praktis untuk memanajemen atau bahkan meruat atau merilis trauma yang paling familiar atau paling praktis yang mudah dikenal atau bisa diterapkan di era-era modern ini? Oke, yang paling gampang mungkin saat sekarang ini adalah kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana dan simpel ya. Untuk meningkatkan kita punya konektivitas kita dengan spiritualitas ya. Nomor satu, kita lupa nih, tanah air kita ini penuh dengan matahari. Oke. Ya. Kita takut sama matahari, salah.
Ya. Karena energi kehidupan matahari itu yang menghidupi kita. Tahu nggak kita, kalau kita kekurangan matahari, kita kekurangan vitamin D, kita bisa depresi. Itu salah satunya. Ya. Mood kita bisa jelek banget. Yes, salah satunya. Ada banyak tuh 25 simptom karena kekurangan vitamin D, karena kekurangan matahari. Karena kita takut sama matahari. Ya. Jadi bersahabatlah dengan matahari. Ya. Kedua, kita hidup ini bukan cuma di hutan beton. Ya. Beton itu kalau bahasa orang Chinese bilang chi-nya kadang-kadang nggak ada. Ya. Ya. Yang ada tuh adalah energi-energi kehidupan, itu adalah dari energi hidup. Tanaman, tumbuhan, ya. Itu yang paling mudah. Laut, sungai yang mengalir, gunung, itu ada chi-nya, udara yang segar. Dekatlah dengan alam. Ya, itu penting. Yang ketiga, risetnya Dr. Amen mengatakan kalau Anda berbuat kebaikan, kalau Anda bersyukur dan berterima kasih, itu tubuh Anda juga, pembuluh darah Anda juga berubah. Lakukan itu, jangan lupa. Ya. Berbuat kebaikan tanpa perlu mengharapkan apapun, bersyukur, berterima kasih, even kondisi yang paling jelek yang kita hadapi. Ambil contoh, wah, gimana saya bisa bersyukur, Pak? Bisnis saya jatuh, ya kan? Utang saya segunung. Saya udah kayak mau bangun aja udah gak bisa sanggup bangun. Nah, you harus merubah shift you punya paradigma pikiran. Ngomongnya memang mudah nih, tapi tentunya memang ada caranya, nggak semudah yang kita omongin. Tapi itu harus you lakukan. Jadi kalau you melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan pelajaran yang diberikan kepada kita, yang harus kita pelajari. Dan kalau itu segala hal yang kita alami itu adalah sebagai berkat terselubung bagi kita, maka kita akan selalu bersyukur dan berterima kasih. Dan gak ada apapun yang bisa membuat kita susah. That's it. Cuman kembali saya katakan, yang kita omongin di sini kelihatannya gampang. Tapi kalau orang yang belum sampai level of consciousness-nya ke sana, nggak nyampe-nyampe ini begini. Betul. Ya. Betul. Itu kita mesti ngomongin level of consciousness, baru bisa nyampe ke situ. Ya. Tadi ya, matahari, dekat dengan alam, berbuat baik dan bersyukur, berterima kasih. Nah, satu lagi nih, karena kita mungkin umat yang beragama, jangan lupa kita berdoa. Ya. Kita lakukan ritual-ritual yang kita percayai, yang kita yakini memang membuat kita menjadi lebih baik. Peningkatan secara emosional, energi. Karena itu bagian dari belief system kita. Ya, lakukan itu. Kemudian satu lagi nih, yang kita nggak boleh lupa, ini seringkali nih, kalau orang timur kita bilang gini, kalau cowok jangan suka nangis ya, nggak boleh cengeng. Salah itu. Karena air mata yang keluar itu meringankan beban jiwa dan meringankan beban badan. Jadi menangislah kalau memang perlu menangis. Nggak perlu takut. Keluarkan air mata. Itu benar-benar. Ya. Kalau you nggak keluar air mata, badan you yang kena, itu yang you lebih berat. Ya. Kemudian tadi gerak, olahraga, makan yang sehat, itu aja. Ya. Kecuali you sudah punya generation trauma, you sudah punya trauma-trauma tertentu yang memang mungkin nggak bisa diberesin dengan hal-hal seperti begini, maka kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan lain. Entah itu ruat, entah itu NLP, entah itu hipno, entah itu CBT, entah itu TRE, whatever namanya, ya, bisa dilakukan. Caranya sebenarnya banyak ya? Sekali. Okay. Betul. Tadi juga melihat bahwa semakin maju kan, kita ini terpolarisasi dengan berbagai macam bentuk budaya, tentunya perubahan juga semakin tinggi ya di globalisasi ini. Tadi Pak Tom bilang bahwa ternyata di kota besar itu lebih banyak orang yang menderita trauma walaupun dengan segudang harta mungkin ya, atau segudang bangunan yang mereka miliki daripada di desa. Karena kalau di kota itu lebih banyak survive-nya sendiri.
kalau individualis, kalau di desa kan masih guyup rukun. Betul. Berarti pentingnya persaudaraan atau perseduluran itu penting berarti untuk merilis trauma banget juga, Pak. Betul. Jadi kalau banget. tadi Pak Tom bilang di Jawa itu guyup, jadi bisa ngobrol sambil juga cengengesan lagi setelah dimarahi orang tua, itu juga kan merilis. Oh, makanya di Nusantara itu mementingkan persaudaraan, Bhinneka Tunggal Ika, karena itu juga untuk meruat bersama-sama masalah trauma. Benar. Dan ini kita bisa lihat informasinya itu dari Matt Geber, ya. Jadi ada datanya, Pak, perbandingan kota. Ada bukunya juga malah, ya. Matt Geber namanya, ya. Itu dokter Matt Geber, itu you boleh baca buku itu, ya. Itu juga buku-buku dia bagus, dan itu kita bisa lihat, ya. Kenapa sejak pandemi itu orang mengalami mental illness tuh lebih banyak, karena apa? Dia mesti hadapi segala sesuatu tuh sendirian. Padahal kita nggak boleh lupa nih, kita ini makhluk sosial. Yes. Kita tinggal di bumi yang dikenal dengan nama green planet. Ya. Dan warna green itu adalah warna interaksi, Green bersosialisasi, ya, dengan alam sekitar, manusia, tanaman, binatang, alam. Inklusif, ya. Ya, itu yang kita nggak boleh lupa. Dan tadi seperti Mas Tunjung bilang benar sekali, keguyupan, persaudaraan, kerukunan itu penting banget. Kalau kita mungkin tinggal di desa, mungkin kita juga ngalami kan, mungkin orang tua marah, diomelin, mungkin bahkan dipukul, nggak dikasih makan, dihukum. Cuman kalau kita ngumpul sama anak-anak lain, cerita sambil nyari jangkrik misalnya kan, cerita, oh tadi aku ditempeleng sama apa begini, ngomel marah-marah, teman-teman yang lain ketawa, wah dasar bapak mau gualak kan, udah lepas. Itu juga meruat. Itu gunanya kebersamaan.